Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fathia dan tim P2100102. Di sini saya akan membuat video kan proses analisis regresi nonlinear menggunakan aplikasi RapidMiner. Regresi nonlinear digunakan ketika hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak membentuk satu garis lurus, melainkan membentuk sebuah pola atau sebuah kurva. Pada praktikum kali ini, saya akan menggunakan contoh data sederhana yang memiliki hubungan nonlinear, yaitu antara jam belajar dan nilai ujian. Di video ini, saya akan menjelaskan konsep dari regresi nonlinear, perbedaan regresi linear dan nonlinear, cara membangun model regresi nonlinear di RapidMiner, dan analisis hasil. Dataset yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari dua atribut utama, yaitu jam belajar dan nilai ujian. Jam belajar di sini adalah sebagai variabel independen dan nilai ujian adalah sebagai variabel dependen atau label. Dataset ini digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Namun, hubungan antara jam belajar dan nilai ujian tidak selalu linear. Pada kondisi tertentu, peningkatan jam belajar tidak selalu menaikkan nilai secara proporsional. Karena itu, pada kasus kali ini, regresi linear biasanya kurang cocok untuk digunakan. Jika kita hanya menggunakan regresi linear, model akan memaksa hubungan data dalam bentuk garis lurus. Padahal, pada data ini, pola hubungan antara jam belajar dan nilai ujian cenderung melengkung. Akibatnya, prediksi bisa kurang akurat atau error model bisa lebih besar. Untuk mengatasi hal tersebut, gunakanlah regresi nonlinear, salah satunya dengan pendekatan regresi polinomial. Regresi nonlinear ini adalah metode regresi yang digunakan ketika hubungan antar variabel tidak berbentuk garis lurus. Salah satunya, cara paling sederhananya adalah untuk membangun regresi nonlinear dengan menambahkan atribut polinomial seperti misalnya x atau x kuadrat. Dengan menambahkan atribut kuadrat ini, model linear dapat menangkap pola linear pada data. Selanjutnya, kita akan melakukan praktikum. Yang pertama, import data set terlebih dahulu. Pada data dan simpan di local repository. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport dataset yang diperlukan. Kita masuk ke bagian visualizations. Di sini bisa dilihat bahwa kurva yang dibentuk oleh data itu tidak membentuk garis lurus, melainkan pola melengkung. Kan di bagian x-axis kolomnya itu berisi jam belajar dan y kolomnya itu nilai ujian. Selanjutnya pada view design, kita drop dataset ke dalam canvas process. Setelah itu, kita akan menambahkan operator linear regression.
Selanjutnya tambahkan operator apply model. Dan tambahkan operator performance regression. Dan di sini kita change role-nya menjadi well. Oke. Nah, setelah itu kita kembali ke view design. Lanjut, kita bisa menjalankan atau running. Nah, ini adalah hasil pengelolaan data, itu menganalisis datanya menggunakan regresi yang linear, sementara data yang kita gunakan itu adalah data yang bersifat non-linear. Diingat untuk root mean square error-nya itu 3,8 faktor. Selanjutnya, kita akan memasukkan operator baru dengan nama generate input. Di sini kita akan melakukan analisis datanya menggunakan regresi yang non-linear. Itu kita tambahkan jam belajar 2 terus function itu 2 2 belajar mau 2. Kita apply
dan kita running untuk melihat. Nah, maka di sini ada kolom baru yang terbentuk, yaitu jam belajar 2. Jam belajar R2 ini merupakan kuadrat dari jam belajar dan berfungsi untuk membentuk pola non-linear. Setelah proses ini, dataset memiliki dua atribut input, yaitu kolom jam belajar dan jam belajar 2. Selanjutnya, kita masukkan lagi operator linear regression. Sambungkan apply model. Dan juga performance yang sebelumnya itu regression. Jadi ini kita hubungkan terlebih dahulu. Sebelumnya dan kita akan coba running. Nah, di sini kita mendapatkan hasil dari performance-nya yaitu root mean squared error-nya menjadi 1,398. Berbeda dengan tadi yang menggunakan regresi linear, yaitu hasilnya 3,842. Lebih besar hasilnya daripada yang menggunakan regresi non-linear. Nilai dari root mean square error ini menunjukkan seberapa besar kesalahan prediksi model terhadap nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai dari root mean square error ini, maka model semakin baik. Nah, seperti yang kita bandingkan sebelumnya dengan regresi linear tanpa atribut polinomial, model regresi non-linear ini lebih mampu menangkap pola data dengan lebih baik, walaupun yang muncul hanya nilai dari root mean square error. Nilai inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi dari performa suatu model regresi. Berdasarkan dari praktikum yang sudah dilakukan sebelumnya, ada beberapa perbedaan antara regresi linear dan regresi non-linear. Pertama, bentuk hubungan data. Pada regresi linear, hubungan antar variabel bebas dan variabel terikat diasumsikan membentuk garis lurus. Artinya, setiap kenaikan pada variabel input akan mempengaruhi atau menghasilkan perubahan output yang konstan dan proporsional. Sebaliknya, pada regresi non-linear digunakan ketika hubungan data tidak mengikuti pola garis lurus, melainkan membentuk kurva atau lengkungan. Pada kasus ini, perubahan output tidak selalu sebanding dengan perubahan input. Dalam dataset yang kita gunakan tadi, yaitu terdapat atribut jam belajar dan nilai ujian. Peningkatan jam belajar di awal memberikan kenaikan nilai yang cukup besar. Namun, pada jam tertentu, kenaikannya mulai melambat. Pola seperti ini menunjukkan hubungan non-linear. Yang kedua adalah kemampuan model dalam menangkap pola data. Regresi linear
memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan satu bentuk fungsi linear. Ketika data memiliki pola melengkung, model linear cenderung kurang fleksibel, sehingga prediksi yang dihasilkan bisa menyimpang dari nilai sebenarnya. Sedangkan regresi nonlinear lebih fleksibel karena mampu mengikuti pola data yang kompleks. Dalam praktikum ini, fleksibilitas tergantung diperoleh dengan menambahkan atribut jam belajar kuadrat sehingga model dapat mengikuti perubahan pada data secara bertahap. Dengan kata lain, regresi nonlinear tidak memaksa data mengikuti model, tapi menyesuaikan model dengan karakteristik data. Selanjutnya, yang ketiga adalah perbedaan dari sisi implementasi di RapidMiner. Secara tampilan, proses di RapidMiner memang terlihat hampir sama, yang terlihat mirip karena sama-sama menggunakan operator linear regression. Namun perbedaannya terletak pada regresi linear hanya menggunakan jam belajar, sedangkan regresi non-linear menggunakan jam belajar dan jam belajar kuadrat. Seperti yang kita tambahkan di operator generate attribute. Penambahan atribut kuadrat melalui generate attribute ini yang membuat model berubah dari yang awalnya linear menjadi non-linear atau polinomial, meskipun operator regresinya sama. Selanjutnya, yang keempat adalah perbedaan hasil evaluasi model. Perbedaan yang paling nyata terlihat pada result, yaitu nilai dari root mean square error-nya. Pada regresi linear menghasilkan nilai error yang lebih besar. Nah, yang tadi itu nilainya 3,842. Sedangkan dari regresi nonlinear menghasilkan nilai error yang lebih kecil, yaitu hanya 1,398. Nilai root mean square error ini lebih kecil menunjukkan bahwa prediksi model menggunakan nonlinear lebih mendekati nilai yang sebenarnya, sehingga model tersebut lebih akurat digunakan untuk data dengan pola nonlinear. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil visualisasi dan pemodelan, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara jam belajar dan nilai ujian tidak bersifat linear, sehingga penggunaan regresi linear kurang optimal. Pendekatan regresi nonlinear dengan metode polinomial mampu merepresentasikan pola data dengan lebih baik karena model tidak terbatas pada garis lurus. Hal ini dibuktikan melalui penurunan nilai dari root mean square error yang signifikan dibandingkan model linear. Dengan demikian, pemilihan metode regresi harus disesuaikan dengan pola data, bukan semata-mata berdasarkan kemudahan suatu model. Pada kasus kali ini, regresi nonlinear merupakan metode yang lebih tepat untuk menghasilkan prediksi yang akurat. Visualisasi data memiliki peran penting dalam menentukan metode pemodelan. Ketika data menunjukkan pola non-linear, penggunaan regresi non-linear memberikan hasil yang lebih representatif dibandingkan regresi linear. Seperti yang bisa kita lihat pada desain, bahwa jika kita menggunakan
menggunakan regresi linear, maka kita tidak memerlukan operator generate attributes, di mana operator generate attributes ini membantu kita untuk membuat dataset menjadi dianalisis menggunakan model regresi nonlinear dengan menetapkan variabel baru, yaitu atribut baru, yaitu jam underscore belajar 2 dan nilainya itu jam underscore belajar kuadrat, hingga menghasilkan result. Nantinya ada kolom tambahan dari dataset, yaitu nanti akan ada kolom baru dengan nama jam belajar. Untuk operator lainnya tidak ada yang perlu disetting, tapi terus dipastikan bahwa jika ingin menggunakan suatu model regresi maupun regresi linear maupun non-linear, harus memastikan pola data yang ada, entah itu datanya berbentuk pola melengkung atau kurva atau membentuk satu garis lurus. Selanjutnya, ada alasan pemilihan regresi non-linear dan validasi model. Yang pertama, mengapa tidak semua data itu cocok dengan regresi linear? Karena seringkali ada anggapan bahwa regresi linear adalah metode yang paling umum dan paling mudah digunakan. Namun, kemudahan tersebut tidak selalu menghasilkan model yang tepat. Regresi linear hanya cocok jika hubungan antar variabel cenderung lurus dan perubahan variabel input berdampak konstan terhadap output pada dataset yang sudah kita analisis sebelumnya, tidak sepenuhnya terpenuhi. Pada jam belajar rendah hingga menengah, nilai ujian meningkat cukup tajam. Namun saat melewati titik tertentu, peningkatan jam belajar tidak lagi memberikan kenaikan nilai yang signifikan. Dan selanjutnya yang kedua adalah peran visualisasi dalam menentukan model. Visualisasi data menjadi langkah awal yang sangat penting sebelum membangun model regresi. Jika data divisualisasikan dalam bentuk virtual, terlihat bahwa titik-titik data membentuk pola melengkung, bukan garis lurus. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa jika pola data mendekati garis, maka dia regresi linear cukup. Dan jika pola data melengkung, maka regresi nonlinear bisa lebih tepat. Dengan kata lain, visualisasi berfungsi sebagai alat diagnosis awal sebelum menentukan metode pemodelan yang akan digunakan. Yang ketiga adalah validasi model menggunakan MSE, yaitu mean square error. Setelah model dibangun, kita tidak cukup hanya melihat bentuk kurva atau hasil dari prediksi, tapi perlu juga mengukur seberapa baik model tersebut bekerja menggunakan root mean square error. Mean square error ini menunjukkan seberapa besar selisih rata-rata antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai dari root mean square error ini, maka semakin akurat sebuah model, semakin baik model dalam mempresentasikan data. Dan hasil evaluasi menunjukkan bahwa model regresi linear menghasilkan root mean square error yang lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan regresi yang linear, menandakan bahwa model non-linear lebih sesuai untuk